Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nur Hayati Muslim. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang pengantar metode hadis maudhu'i. Nah, di sini pertama kali aku akan menjelaskan tentang apa itu pengertian hadis, ya kan. Nah, hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis seperti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan atau tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Nah, menurut istilah ulama ahli hadis, yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapannya, takrir, sifat jasmani atau sifat akhlak. Nah, dari sini kita tahu hadis itu berarti apa yang diucapkan Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita masuk dengan prinsip-prinsip metodologi memahami hadis. Para ulama memberikan beberapa prinsip umum sebagaimana tulisan dari Abdul Mustaqim dalam memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua. Yang pertama yaitu prinsip jangan terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian yang mendalam. Yang kedua itu ada prinsip memahami hadis secara tematik atau maudhu'i sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang akan dikaji. Nah, kita masuk dengan metode maudhu'i. Apa sih metode maudhu'i itu? Nah, pengertian maudhu'i sendiri menurut terminologi ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab dan pemahaman dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Dengan demikian, dalam metode tematik ini diperlukan usaha mencari hadis-hadis lain yang terkait. Semakin banyak hadis yang terkait ditemukan, maka peluang untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif penjelasan Rasul tentang satu persoalan akan semakin tinggi. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu ada 3. Yang pertama itu menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu atau permasalahan tertentu. Yang kedua, memahami makna dari masing-masing hadis. Yang ketiga, memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan metode pendekatan tematik. Nah, slide selanjutnya kita ada unsur-unsur. Nah, unsur-unsur itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu menentukan topik atau judul yang akan dikaji. Yang kedua, mengumpulkan data hadis-hadis yang terkait dengan topik yang telah ditentukan. Yang ketiga, melakukan pencerahan gitu ya kan, pencerahan atau pengkajian sesuai dengan tema. Yang keempat itu memilih salah satu seluruh aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang berkait dengan tema. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah pengkajian hadis. Langkah-langkah pengkajian hadis itu ada 11. Wow, banyak sekali ya. Di sini aku akan menguraikan satu-satu. Yang pertama itu menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Yang kedua, menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dalam satu tema baik secara lafaz maupun secara makna melalui kegiatan takhrij al-hadis. Yang ketiga itu melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa wurudnya hadis dan perbedaan riwayatnya hadis gitu ya kan. Yang keempat itu melakukan kegiatan i'tibar. I'tibar itu dengan melengkapi seluruh sanad. Yang kelima itu melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya dan metode periwayatan yang digunakan. Nah, yang keenam itu melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya ilat atau cacat
dalam syadz atau kejanggalan gitu. Yang ketujuh itu mempelajari term-term yang mengandung arti serupa gitu. Yang kedelapan membandingkan berbagai syarah hadis. Yang kesembilan itu ada melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. Yang ke-10 itu ada menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. Yang ke-11 menarik kesimpulan dengan argumentasi ilmiah. Nah, di sini aku juga punya kelebihan dan kekurangan dalam metode maudhu'i ya kan. Nah, di sini kelebihannya itu ada 3 dan kekurangannya itu ada 2. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu kelebihannya itu kan. Kelebihannya itu yang pertama sebagai dimaklumi. Yang kedua itu dapat menemukan makna jami' atau kuli dari sejumlah hadis. Yang ketiga membuat pemahaman menjadi utuh. Nah, kalau kekurangannya nih ada 2. Yang pertama itu memotong hadis. 2 itu yang kedua membatasi pemahaman hadis. Nah, sekarang kita masuk ke metode tahlili, ya kan? Nah, adapun secara terminologi, metode pemahaman hadis secara tahlili adalah memahami hadis-hadis Rasul dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam hadis tersebut, serta menjelaskan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan kecenderungan dan keahlian pensyarah yang memahami hadis-hadis tersebut. Nah, di sini aku juga ada dari metode tahlil ini, aku juga ada ciri-cirinya nih. Nah, ciri-cirinya itu ada 4. Yang pertama itu dalam pensyarahan hadis dijelaskan kata demi kata, kalimat demi kalimat secara berurutan serta tidak terlewatkan juga menerangkan asbab al-wurud dari hadis-hadis yang dipahami jika hadis tersebut memiliki asbab al-wurudnya nih. Yang kedua, memaparkan dan menguraikan pemahaman-pemahaman yang pernah disampaikan oleh para sahabat tabi'in dan para ahli syarah hadis lainnya dari berbagai disiplin ilmu. Nah, yang ketiga itu menjelaskan munasabah antara satu hadis dengan hadis yang lainnya. Nah, yang keempat itu kadangkala pensyarahan diwarnai dengan kecenderungan pensyarah pada salah satu mazhab tertentu sehingga menimbulkan adanya berbagai corak pensyarahan seperti corak fikih dan corak lainnya yang dikenal dalam bidang pemikiran Islam nih, teman-teman. Nah, di sini aku juga ada kekurangan dan kelebihan tahlili itu sendiri. Kelebihannya itu ada 2 dan kekurangannya itu ada 2. Jadi balance ya, 2-2. Nah, kelebihannya itu apa? Yang pertama itu ruang lingkup pembahasan yang sangat luas. Yang kedua itu Yang kedua itu memuat ide dan gagasan. Nah, kekurangannya itu yang pertama menjadikan petunjuk hadis bersifat parsial atau terpecah-pecah sehingga kita harus menyatukannya gitu ya kan. Nah, kedua melahirkan syarah yang subjektif. Nah, setelah metode tahlili, di sini aku akan bahas tentang metode ijmali. Nah, ijmali secara etimologi berarti global, berarti menyeluruh ya kan. Sehingga syarah ijmali diartikan syarah global. Secara terminologi, metode syarah ijmali adalah menjelaskan atau menerangkan hadis-hadis sesuai dengan ringkas. Dia diterangkan itu secara ringkas, padat gitu kan, jelas. Nah, tetapi dapat mempresentasikannya literal hadis gitu kan, lebih dengan bahasa yang mudah dimengerti dan yang gampang kita pahami nih.
Nah, di ijmali ini di sini aku juga punya ciri-ciri dari ijmali. Ciri-cirinya itu ada 3. Yang pertama itu pensyarah langsung melakukan penjelasan hadis dari awal sampai akhir secara global tanpa perbandingan. Yang kedua itu penjelasan yang diberikan bersifat umum dan sangat ringkas. Nah, yang ketiga, pada hadis tertentu diberikan penjelasan yang luas tapi tidak seluas penjelasan dengan metode tahlili. Nah, di sini aku juga punya kelebihan dan kekurangan dari metode ijmali. Kelebihannya itu ada 3 dan kekurangannya itu ada 2. Nah, kelebihannya sendiri yang pertama itu praktis dan padat ya kan. Nah, yang kedua itu bahasa mudah dipahami. Yang ketiga bebas dari isyara'iyat gitu kan. Bebas dari isyara'iyat. Nah, yang kekurangannya itu aku ada 2. Yang pertama itu menjadikan petunjuk hadis parsial. Yang kedua tidak ada ruang untuk menggunakan analisis yang memadai. Nah, setelah metode ijmali, di sini aku ada metode mukaran. Nah, kata mukaran berarti perbandingan atau komparatif. Jadi, syarah mukaran secara etimologis berarti syarah perbandingan atau pensyarahan yang dilakukan dengan membandingkan 2 hal. Adapun pengertian syarah mukaran secara terminologis adalah metode memahami hadis dengan cara 2. Yang pertama itu membandingkan hadis yang memiliki redaksi sama atau mirip dalam kasus yang sama atau memiliki redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama. Nah, yang kedua itu membandingkan berbagai pendapat ulama syarah dalam mensyarahkan hadis. Nah, mukaran ini aku juga mempunyai ciri-ciri mukaran, yaitu ada 4. Yang pertama itu pensyarah menggunakan perbandingan analisis redaksional. Nah, yang kedua itu pensyarah menggunakan perbandingan penilaian parawi. Yang ketiga, pensyarah membandingkan kandungan makna dari masing-masing hadis yang dibandingkan. Nah, yang keempat itu pensyarah harus meninjau berbagai aspek yang menyebabkan timbulnya perbedaan tersebut. Nah, kelebihan dan kekurangannya itu di mukaran aku, kalau kelebihannya itu ada 4 dan kekurangannya itu ada 3, ya kan? Ada 3. Nah, kelebihan yang pertama itu memberikan wawasan pemahaman yang relatif lebih luas kepada pembaca. Yang kedua, metode ini membimbing kita untuk selalu bersikap toleran terhadap pendapat orang lain yang terkadang jauh berbeda atau bahkan kontradiktif dari pendapat kita gitu kan. Yang ketiga, pemahaman dengan metode mukaran sangat berguna bagi mereka yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang sebuah hadis. Yang terakhir, yang keempat itu pensyarah didorong untuk mengkaji berbagai hadis secara pendapat-pendapat para pensyarah lainnya. Nah, kekurangannya yang pertama itu metode ini tidak relevan bagi pembaca tingkat pemula. Yang kedua itu metode mukaran tidak dapat diandalkan untuk menjawab problema-problema sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga itu metode mukaran ini terkesan lebih banyak menelusuri pemahaman-pemahaman yang pernah diberikan oleh ulama pada mengemukakan pendapatnya sendiri atau pendapat-pendapat baru. Selanjutnya itu ada prosedur penerapan. Prosedur penerapan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu menginventarisir hadis-hadis yang memiliki kemiripan redaksi dan kesamaan masalah. Yang kedua itu mengklasifikasikan hadis-hadis yang memiliki kemiripan redaksi atau kesamaan masalah. Nah, yang ketiga itu membandingkan atau menganalisis hadis-hadis yang memiliki redaksi yang sama dalam kasus yang berbeda atau sebaliknya. Nah, jadi kesimpulan dari metode maudhu'i, ijmali, tahlili, dan muqaran ini kesimpulannya, ini aku buat kesimpulannya itu
Metode Maudhu'i sebagai salah satu metode tidak hanya berlaku dalam pemahaman Al-Quran, melainkan juga dalam pemahaman hadis. Metode tahlili mengandung pengertian pensyarahan atau pengkajian hadis secara rinci dari berbagai aspek tinjauan berdasarkan struktur matan sebuah hadis. Sedangkan metode muqarran mengandung pengertian pensyarahan dan pengkajian hadis dengan membandingkan matan hadis yang beragam. Nah, sebelum aku mengakhiri presentasi aku hari ini, di sini aku bakalan adakan kuis, yaitu 2 soal kuis. Nah, yang pertama itu di bawah ini yang termasuk kelebihan dari menggunakan metode Maudhu'i adalah A. Memberikan wawasan kepada atau pemahaman yang relatif yang lebih luas kepada pembaca. B. Praktis dan padat. C. Bahasa mudah dipahami. Dan D. Membuat pemahaman menjadi utuh. Nah, kira-kira apa nih jawabannya? D. Ya, benar sekali. Jawabannya D, yaitu membuat pemahaman menjadi utuh. Nah, soal kuis yang kedua itu ada di antara pilihan ini yang termasuk metode untuk memahami suatu hadis adalah A. Metode iftar. B. Metode tamimi. C. Metode muqarran. D. Semua benar. Nah, apa nih jawabannya kira-kira ya, teman-teman? Benar lagi. Nah, jawabannya itu C, yaitu metode muqarran yang seperti kita bahas tadi. Nah, itu saja yang saya bisa paparkan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf, dan kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen.